Terima kasih masih bersama kami di Min Rakyat Bisa. Di Jawa Barat, siswa mulai masuk lebih pagi, yaitu jam 6.30. Kebijakan ini diambil seusai dengan aturan baru dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Tahun ajaran baru di Jawa Barat, ribuan siswa masuk sekolah lebih pagi, yaitu pukul 6.30. Di hari pertama masih banyak siswa terlambat datang, salah satunya di SMA Negeri 1 Bandung. Tak hanya itu, kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi soal penambahan jumlah siswa hingga 50 anak dalam satu rombongan belajar mengakibatkan beberapa siswa baru tidak kebagian meja. Mendengar laporan itu, Gubernur Deddy Mulyadi meminta Sekda segera mengirim meja tambahan, juga penambahan AC untuk kelas yang diisi lebih dari 40 siswa. Ngecek sana 88 kursi. 88 kursi yang gampang. Hari ini kirim beli. Siap. Nah, untuk sekolah lain gimana Pak? Pokoknya gini, kekurangan kursi tinggal lapor aja ke Sekda dan ke Gubernur dan ke Kepala Dinas Pendidikan. Kita penuhi, nggak usah nunggu APBD. Ya. Pak, yang AC aja kita bayarin. AC itu hampir 8 miliar loh. Kang Deddy meminta kebijakan penambahan siswa dalam rombongan belajar tidak dipersoalkan, lantaran jelas bisa menjadi solusi masalah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Bogor, Jawa Barat, anak-anak tetap masuk sekolah jam 7 pagi. Keputusan ini diambil setelah diskusi dengan orang tua murid. Ya, aturan Gubernur Deddy Mulyadi soal anak sekolah masuk jam 6.30 ternyata tak diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat. Salah satunya Kota Bogor yang memutuskan anak sekolah tetap masuk jam 7 pagi. Aturan itu berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan dari TK hingga SD dan juga SMA. Wali Kota Bogor Deddy Rahim ini mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan saran dari berbagai pihak, termasuk orang tua siswa. Ini juga kita coba mengikuti juga arahan dari pemerintah pusat. Nah, bahwa usulan dari gubernur, edaran dari gubernur tentu kami perhatikan. Nah, nanti kita lihat dinamika di lapangan, tetapi untuk saat ini kita sudah putuskan bahwa Kota Bogor masuk sekolah. Ya, sementara itu di Kota Malang, siswa baru SD dan SMP mendapatkan seragam gratis. Pembagian ini untuk meringankan beban orang tua murid. Hari kedua sekolah, seluruh siswa baru kelas 1 sekolah dasar dan kelas 7 sekolah menengah pertama di Kota Malang mendapatkan seragam gratis. Masing-masing siswa mendapatkan kain seragam merah putih, biru putih, dan pramuka beserta atributnya. Pembagian seragam ini diserahkan langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Selasa pagi. Menurut Wali Kota, pembagian seragam ini menjawab banyaknya keluhan warga terkait kebutuhan sekolah. Selama ini orang sekolah setelah bingung nyari sekolah, kemudian bingung juga mencari seragam. Akhirnya orang tua ini juga belum kebutuhan ATK dan lain-lainnya, ditambah lagi seragam. Mudah-mudahan dengan seragam ini mereka bisa fokus dan anak-anak siswa juga bisa belajar. Karena ada juga karena tidak punya uang untuk beli seragam, kemudian dia masuk sekolah, akhirnya minder, nggak mau sekolah. Padahal dia pinter, banyak keluhan-keluhan pada saya. Nah ini untuk Tak hanya seragam, orang tua siswa pun sempat mengeluh kesulitan dalam mempersiapkan alat tulis. Pembagian seragam gratis ini membantu meringankan pengeluaran orang tua murid. Membantu sekali Pak, karena kita kalau murid baru kan juga butuh selain seragam kayak tas, buku-buku, jadi sangat membantu sekali. Pembagian seragam gratis ini akan terus berlangsung hingga akhir Juli. Pemkot Malang menargetkan semua siswa baru SD dan SMP negeri di Kota Malang dapat seragam gratis. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara soal rencana Wapres Gibran ditugaskan di Papua. Jokowi mendukung tugas Gibran majukan Papua.
Rencana Wapres Gibran Rakabuming Raka bertugas di Papua terus menjadi sorotan. Presiden ke-7 RI yang juga ayah Gibran mendukung tugas Gibran majukan Papua. Jokowi mengakui jika Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga pernah diberikan penugasan ke Papua saat dirinya menjabat sebagai Presiden RI. Oh, baik sekali. Di wilayah dimanapun, sepanjang itu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik, dimanapun. Karena Papua adalah masa depan Indonesia. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira baik sekali. Sementara itu, Wapres Gibran menyatakan siap ditugaskan di mana saja, termasuk Papua, bahkan jika perlu berkantor di sana. Menurutnya, penugasan itu bukan hal baru untuk seorang Wapres. Oh, itu sebenarnya bukan hal baru, yaitu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin ya, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Sementara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua, bukan Wakil Presiden. Saya ingin menegaskan bahwa tidak betul maksud kami itu tidak seperti yang ditulis oleh banyak media bahwa seolah-olah Wakil Presiden itu akan berkantor di Papua. Itu tidak sama sekali. Kantornya ada di sana, kantor sekretariat dari badan itu ya tentu bisa dimanfaatkan kalau sedang kunjung ke Papua begitu. Tapi bukan berarti bahwa Pak Wakil Presiden itu terus pindah kantor ke Papua, itu tidak betul sama sekali. Kami pun tidak bermaksud seperti mengatakan hal seperti itu ya. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Wapres bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Papua. Nantinya pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh Badan Percepatan Pembangunan Papua. Namun hingga kini Presiden Prabowo belum menunjukkan anggota badan eksekutif ini. Tim Liputan iNews melaporkan.